Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Zaki Syahdu. Di video kali ini, saya mau bagikan resep ide cemilan dari olahan ubi. Rasanya enak, teksturnya lembut dan juga kenyal. Ini bisa dijadikan ide jualan, jadi buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk ditonton videonya sampai selesai. Pertama-tama, siapkan 500 gram ubi yang sudah dikupas kulitnya dan juga dicuci bersih. Lalu, ubinya kita kukus hingga empuk. Setelah beberapa saat ubinya dikukus, sekarang kita cek dulu apakah udah empuk atau belum. Untuk menceknya, bisa gunakan tusuk sate seperti ini atau menggunakan garpu. Nah, kalau ubinya dirasa sudah cukup empuk, selanjutnya bisa kita pindahkan ke dalam wadah. Selagi masih panas, ubinya langsung dihaluskan. Saya gunakan gelas yang sudah dilapisi plastik seperti ini. Kalau dalam keadaan panas, ubinya kita haluskan jadi lebih gampang dan juga lebih cepat. Setelah ubinya dihaluskan, kira-kira hasilnya seperti ini sudah cukup ya bun? Langkah selanjutnya, tambahkan gula pasir sebanyak 100 gram. Kemudian ada tepung ketan sebanyak 350 gram. Tambahkan juga 1 sendok teh garam. Lalu ini kita aduk dulu hingga tercampur dengan rata. Jika adonannya dirasa sudah cukup tercampur dengan rata, baru kemudian kita tambahkan air. Untuk airnya ini kita tambahkan secara bertahap, tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Oh iya bun, ketika menambahkan tepung ketan, saya sedikit kelupaan untuk menambahkan tepung terigu. Jadi, untuk tepung terigunya saya tambahkan belakangan sebanyak 2 sendok makan. Kemudian, ini bisa kita aduk kembali hingga tercampur dengan rata. Kalau seandainya adonannya dirasa kekurangan air, bisa ditambahkan lagi ya bun. Pada resep ini, total air yang saya gunakan lebih kurang 120 ml. Tapi, untuk takaran air yang saya gunakan, jangan dijadikan sebagai patokan ya bun, karena ubi yang kita gunakan pasti kadar airnya berbeda. Jika takaran air yang digunakan sudah pas, maka adonan bisa dibentuk seperti ini. Kita cek dulu adonannya, nah ini sudah pas ya, teksturnya tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembek. Jadi, kalau adonannya kita bulatkan, sudah bisa mulus seperti ini, tandanya sudah cukup ya. Selanjutnya, adonan ini mau saya bagi menjadi 3 bagian dan diberi pewarna makanan seperti ini. Untuk bahan selanjutnya, saya sudah siapkan coklat batang yang sudah diparut secukupnya. Ini nanti digunakan untuk isian. Langkah selanjutnya, ambil sedikit adonan, kira-kira lebih kurang 40 gram. Kemudian di bagian tengahnya kita bentuk kawah seperti ini. Kalau dirasa sudah cukup, selanjutnya bisa tambahkan isian. Saya gunakan lebih kurang setengah sendok teh coklat batang. Lalu adonan kulitnya ini kita satukan lagi, kemudian kita padatkan. Kalau dirasa sudah cukup terkunci dengan rapat, kemudian adonannya bisa kita bulatkan. Untuk hasilnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing, apakah mau berbentuk bulat atau mau berbentuk lonjong seperti ini. Nah, untuk hasilnya kira-kira seperti ini, kemudian bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya, tinggal lakukan langkah yang sama hingga semua adonan selesai dibentuk. Selain menggunakan coklat batang parut atau menggunakan meses, Bunda juga bisa mengganti isiannya ini menggunakan keju. Yang penting ketika memadatkan adonan setelah dikasih isian tidak ada bagian yang pecah atau yang masih retak. Jadi, kalau adonannya sulit untuk kita bentuk atau kita satukan, tandanya adonan masih kekurangan air. Jadi, sekali lagi, untuk penggunaan airnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan tambahkan secara bertahap biar adonannya tidak kelembekan atau kekurangan air. Nah, kalau semua adonannya sudah selesai dibentuk, hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya. Untuk celupan, siapkan air bersih, kemudian siapkan juga wijen untuk baluran. Sekarang ambil adonan yang sudah kita bentuk tadi, kemudian celupkan ke dalam air dan balurkan ke dalam wijen.
Cara membalurkan ke dalam wijen hampir sama dengan cara membalurkan adonan ketika kita membuat onde-onde kacang hijau. Nah, kalau seandainya Bunda ingin membuat onde-onde kacang hijau, bisa juga tonton video saya yang ini ya. Supaya wijennya bisa menempel dengan sempurna dan tidak gampang lepas ketika kita goreng, bisa kita lakukan cara seperti ini ya Bun, dengan cara sedikit kita tekan-tekan. Jika dirasa sudah cukup, bisa kita sisihkan, kemudian tinggal lakukan langkah yang sama hingga semuanya selesai. Untuk satu resep ini, wijen yang saya gunakan lebih kurang 150 gram. Alhamdulillah, adonannya sudah selesai dibalurkan ke dalam wijen dan hasilnya seperti ini. Sekarang langsung saja kita goreng. Panaskan minyak di dalam wajan secukupnya, kemudian tinggal kita masukkan adonan ke dalam minyak. Supaya nanti hasilnya tidak meledak ketika kita goreng, jadi masukkan ke dalam minyak yang masih belum terlalu panas. Selanjutnya, ini tinggal kita goreng hingga matang. Oh iya, untuk api penggorengannya cukup menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Sambil sesekali ini kita balik supaya matangnya merata ya Bun. Untuk proses penggorengannya nggak perlu lama-lama. Kalau sudah mengapung seperti ini dan wijennya juga sudah berwarna kuning kecoklatan, tandanya sudah cukup. Selanjutnya, ini bisa kita angkat dan ditiriskan. Kemudian, goreng semua adonan hingga selesai. Alhamdulillah, yang sudah selesai digoreng hasilnya seperti ini dan sebagian lagi saya simpan dulu di dalam kulkas. Sekarang kita lihat dulu teksturnya. Wah, ini berasa sangat lembut dan juga kenyal. Sedangkan di bagian dalamnya ini kelihatan juga sangat coklat. Saya cobain dulu ya, bismillah. Masya Allah, ini rasanya sangat lezat sekali, enak, lembut, dan juga sangat kenyal, sedangkan manisnya pun juga sangat pas. Untuk isiannya, kalau kita tambahkan keju, pasti rasanya makin mantap. Jadi, Bunda harus coba resep ini di rumah untuk cemilan keluarga ataupun untuk ide jualan. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.